Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana sebenarnya air di bumi berasal? Ilmuwan mengatakan bahwa air datang dari asteroid dan komet es yang menabrak bumi miliaran tahun lalu. Tapi, bagaimana kalau ternyata ada teori lain yang lebih mengejutkan? Bagaimana kalau air di bumi sebenarnya berasal dari balik firmamen, yang sering kita sebut sebagai kubah langit? Teori ini menyebutkan bahwa dulu langit memiliki lapisan air yang sangat besar, dan sebagian dari air itu turun ke bumi dalam peristiwa dahsyat. Benarkah ada bukti bahwa air bukan berasal dari bumi? Apa itu firmamen? Dan apakah mungkin air di bumi sebenarnya masih terhubung dengan sesuatu di luar sana? Tonton sampai habis, karena kita akan membahas teori yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Okay, let's go. Firmamen, kubah langit dalam berbagai peradaban kuno. Sebelum membahas asal-usul air di bumi, penting untuk memahami konsep firmamen yang sering disebut sebagai kubah langit. Gagasan ini muncul dalam berbagai peradaban kuno dan sering dikaitkan dengan pemisahan dunia fisik dan dunia ilahi. 1. Firmamen dalam kepercayaan Mesopotamia. Peradaban Sumeria dan Babilonia percaya bahwa langit adalah lapisan keras yang berfungsi sebagai batas antara dunia manusia dan alam para dewa. Dalam mitologi mereka, langit dikuasai oleh Anunnaki Dewa Langit, dan diyakini sebagai struktur kokoh yang menahan lautan di atasnya. Salah satu teks kuno, Enuma Elis menggambarkan bagaimana Dewa Marduk membunuh Dewi Tiamat, simbol kekacauan air, dan menggunakan tubuhnya untuk membentuk langit dan bumi. 2. Firmamen dalam mitologi Nordik. Dalam kosmologi Nordik, dunia terbentuk dari tubuh Ymir, raksasa pertama. Para dewa Odin, Vili, dan Ve membunuh Ymir dan menggunakan tengkoraknya sebagai langit sementara tubuhnya menjadi daratan dan darahnya menjadi lautan. Langit dalam kepercayaan ini dianggap sebagai struktur fisik yang nyata, bukan sekadar konsep abstrak. 3. Firmamen dalam kitab-kitab kuno. Dalam berbagai teks kuno, firmamen sering digambarkan sebagai lapisan yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Misalnya, dalam Kejadian 1:6-8 di Alkitab, Tuhan menciptakan firmamen untuk memisahkan air di atas dari air di bawah. Ini menunjukkan bahwa langit bukan hanya ruang kosong, tetapi merupakan sesuatu yang solid dan berfungsi sebagai batas. Konsep ini juga muncul dalam beberapa tradisi Yahudi dan Kristen awal, yang membayangkan langit sebagai kubah keras yang menopang samudra kosmik di atasnya. Makna firmamen dalam pemikiran kuno. Sebelum berkembangnya pemahaman astronomi modern, banyak budaya percaya bahwa langit bukan hanya udara atau ruang kosong, tetapi sesuatu yang tangible dan memiliki struktur. Firmamen seringkali dipandang sebagai batas antara dunia manusia dan kekuatan supranatural, mencerminkan bagaimana manusia purba mencoba memahami alam semesta di sekitar mereka. Meskipun sains modern telah menggantikan konsep firmamen dengan pemahaman tentang atmosfer dan ruang angkasa, gagasan ini tetap menarik karena menunjukkan bagaimana berbagai peradaban mencoba menjelaskan fenomena langit, air, dan asal-usul dunia. Jika firmamen ini benar, adanya mungkin air di bumi berasal dari sana. Air adalah elemen fundamental bagi kehidupan. Tetapi bagaimana ia pertama kali muncul di bumi masih menjadi perdebatan. Teori sains yang umum diterima menyebutkan bahwa air berasal dari dua sumber utama. 1. Asteroid dan komet es. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, bumi masih dalam tahap awal pembentukannya dan sangat panas. Komet dan asteroid yang mengandung es air menghantam bumi selama periode yang dikenal sebagai Late Heavy Bombardment sekitar 3841 miliar tahun lalu. Tabrakan ini diyakini membawa sebagian besar air yang kini membentuk lautan kita. 2. Reaksi kimia dalam mantel bumi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa air juga bisa berasal dari reaksi kimia di dalam mantel bumi. Mineral kaya hidrogen di dalam kerak dan mantel bumi mengalami proses degassing mengeluarkan uap air yang akhirnya mendingin dan membentuk lautan. Namun, teori lain yang lebih spekulatif, seperti hipotesis firmamen, menawarkan pandangan berbeda tentang asal-usul air di bumi. Menurut hipotesis ini, dahulu bumi dikelilingi oleh lapisan air di atmosfer yang berfungsi sebagai pelindung planet. Teori ini sering dikaitkan dengan konsep firmamen dalam kitab-kitab kuno, yang menggambarkan air di atas langit yang suatu saat jatuh ke bumi. Ada beberapa kemungkinan yang diajukan oleh pendukung teori ini. 1. Lapisan uap air tebal. Sebelum atmosfer modern terbentuk, bumi mungkin memiliki selubung uap air yang sangat tebal. Mirip dengan atmosfer Venus saat ini, tetapi dalam kondisi yang lebih stabil dan tidak terlalu panas.
Lapisan ini bisa bertindak sebagai perisai raksasa, menjaga suhu tetap hangat dan stabil, serta melindungi dari radiasi kosmik. 2. Lapisan es atau air cair di orbit. Beberapa teori berspekulasi bahwa mungkin ada lapisan es atau air cair yang melayang di atas atmosfer bumi akibat gaya gravitasi dan tekanan atmosfer tertentu. Jika ini benar, mungkin ada mekanisme yang membuat air tetap berada di sana sebelum akhirnya jatuh ke bumi. Jika memang ada lapisan air di atas bumi, bagaimana akhirnya ia turun dan membentuk lautan? Ada beberapa hipotesis. 1. Gangguan asteroid atau komet. Jika ada tabrakan besar dengan asteroid atau komet, dampaknya bisa mengubah keseimbangan atmosfer, menyebabkan lapisan air ini turun dalam bentuk hujan besar. 2. Perubahan suhu global. Jika suhu bumi meningkat atau berubah secara tiba-tiba, ini bisa menyebabkan uap air di atmosfer mengembun dan jatuh sebagai hujan global. 3. Peristiwa bencana yang dicatat dalam sejarah. Beberapa teks kuno menyebutkan banjir besar yang menutupi dunia, seperti dalam kisah Nuh dan Bahtera dalam Alkitab, atau banjir besar dalam mitologi Mesopotamia dan Hindu. Pendukung teori ini berpendapat bahwa peristiwa semacam itu bisa disebabkan oleh runtuhnya lapisan air di langit. Saat ini, tidak ada bukti ilmiah kuat yang mendukung keberadaan lapisan air di atas atmosfer bumi di masa lalu. Namun, beberapa konsep yang mirip dengan hipotesis ini ditemukan dalam studi ilmiah. Atmosfer awal yang lebih tebal. Beberapa ilmuwan percaya bahwa bumi mungkin memiliki atmosfer yang jauh lebih padat di masa lalu, yang mungkin mengandung lebih banyak uap air. Namun, bukan berarti ada lapisan air dalam bentuk cair di atas atmosfer. Eksoplanet dengan lapisan air di atmosfernya. Beberapa planet di luar tata surya eksoplanet ditemukan memiliki atmosfer yang mengandung lapisan uap air tebal. Ini menunjukkan bahwa di planet lain, fenomena seperti itu bisa terjadi. Ada beberapa fakta menarik yang seolah mendukung teori bahwa air bumi berasal dari luar atau bahkan dari balik firmamen. 1. Air lebih banyak dari yang seharusnya. Volume air di bumi jauh lebih banyak dibanding perkiraan jika hanya berasal dari asteroid dan mantel bumi. Jika kita mengeringkan semua lautan, masih ada air dalam jumlah besar yang tersimpan di bawah permukaan bumi. 2. Jejak air di lapisan atmosfer. Ditemukan jejak uap air di luar atmosfer yang masih belum sepenuhnya dipahami asal-usulnya. Apakah ini sisa dari firmamen yang dulu pernah ada? 3. Catatan kuno tentang air dari langit. Banyak peradaban kuno mencatat air yang turun dari langit dalam jumlah besar. Dalam mitologi, air sering dikaitkan dengan langit, bukan hanya dengan laut dan sungai di bumi. Jika benar ada lapisan air di atas kita dulu, apakah mungkin masih ada sisa firmamen di luar sana? Sebagian teori konspirasi percaya bahwa firmamen belum sepenuhnya hilang. Mereka mengklaim bahwa di luar atmosfer bumi, mungkin masih ada batas tak terlihat yang memisahkan kita dari air atau elemen lain di luar sana. Beberapa eksperimen menunjukkan bahwa di ketinggian tertentu, pesawat atau roket mengalami efek aneh, seolah-olah ada batas yang tak terlihat. Jika teori ini benar, maka air di bumi sebenarnya masih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar di luar sana. Jadi, apakah air di bumi benar-benar berasal dari balik firmamen? Secara sains, mayoritas ilmuwan percaya air datang dari asteroid dan mantel bumi. Namun, teori firmamen menunjukkan kemungkinan lain bahwa air dulu berada di lapisan atas langit sebelum turun ke bumi. Apakah air di bumi berasal dari luar angkasa, dari balik firmamen, atau dari dalam planet ini sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka teori misteri dan konspirasi. Share ke teman-teman yang juga penasaran. Dan tentu saja subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.